Sajian informasi digital. Boyolali, kota dengan produksi susu terbesar di Indonesia ini, menjadi penyumbang pemasok susu nasional. Namun faktanya, susu lokal hanya menyumbang 20% saja. Sisanya 80% dari susu impor. Mengapa demikian? Padahal Boyolali memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi pemasok susu nasional sepenuhnya. Dengan dalih keseimbangan untuk industri susu ini, pemerintah menetapkan pembatasan kuota. Lantas, siapa yang mereka lindungi? Fakta tersebut bukan hanya sekedar angka. Lebih jauh dari itu, kita berbicara tentang kesejahteraan. Maka dari itu, ikuti segmen Pembelaan Belusukan kali ini mengenai kesejahteraan peternak sapi di Boyolali. Yuk ikuti aku! Di tanah yang dikenal sebagai kota susu ini, sapi dirawat dengan segenap jiwa dan harapan oleh para peternak. Daerahnya strategis, sejuk, dan asri. Sepanjang perjalanan kami, mata disuguhkan pemandangan hamparan hijaunya bukit dan perkebunan yang subur. Dua bentang alam perkasa, Gunung Merbabu dan Merapi yang menopang langit Boyolali, berdiri kokoh layaknya suar yang memberi isyarat pertolongan. Tak hanya dikenal karena udaranya yang sejuk dan tanahnya yang subur, tapi juga suara melenguh sapi yang menjadi kicauan di setiap pagi bagi warganya. Pagi ini, tanggal 6 Juli, langkah pelan kami datang di antara jerami, sapi, dan bau-bau kandang yang menyengat. Kami bukan hanya sekedar berkunjung, tetapi membawa banyak pertanyaan. Satu demi satu pertanyaan terjawab, bait demi bait cerita kami dengarkan, petuah demi petuah kami resapi. Permisi Pak, Iya Mbak, monggo. saya dari LPM Pabelan, ingin berbincang-bincang sedikit Pak. Boleh. Dari Bapak siapa mungkin? Saya Pak Srianto. Iya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit sambil kita mengelilingi peternakan boleh. Bapak. Monggo. Ini dari sana, nanti kita masuk ke dalam aja agak tidak panas. Di sini agak panas. Gitu. Pak. Monggo. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak terkait latar belakang Bapak memiliki peternakan susu perah ini. Dulu itu saya ketika kecil itu selalu digembleng oleh orang tua untuk sengaja kerja. Saya diajari cari rumput, diajari itu karena, dan akhirnya saya kan tidak di sekolahan. Nah, gitu aslinya dari situ ya dengan bekal naluri aja. Kita pengen mencoba apa yang kita tahu itu kita kembangkan seperti itu. Berarti ini usaha yang dimulai dari nol ya Pak? Iya. Bahkan saya memulai usaha ini dengan jasa uang perbankan. Saya coba-coba, saya ekspansi. Karena sebenarnya saya punya usaha utama yaitu tentang kerajinan tembaga. Peternakan sapi ini berarti usaha sampingan. Saya mencoba untuk saja. ekspansi dari keuntungan tembaga untuk kita coba bisnis yang lain. Itu Bisnis susu perah ini sudah berjalan sekitar berapa lama Pak? Kalau untuk yang spesifik perah hampir 2 tahun. 2 tahun belum, kurang sedikit lah. 1,5 tahun lebih dikit. Oke. Tapi ini semua dulunya kan awalnya saya sapi potong pedaging gitu. Tapi sobat Jawa ketika masa itu ada penyakit PMK itu kan hancurlah kita. Hampir semua sapi kena. Coba kita bangkit lagi karena hobi namanya rasa seneng. Jadi intinya kalau saya ditanya masalah perah itu motivasinya adalah seneng saja. Karena kesukaan pribadi ya Pak. Makanya juga jatuh-jatuh serat dirasaki ya. Gitu. Di Boyolali sekitar 59.374 sapi dipelihara dengan tangan-tangan sabar. Selain itu, sekitar 85.525 sapi potong juga menambah denyut ekonomi lokal masyarakat. Namun, terjadi polemik di dunia peternak sapi. Pada 9 November 2024, ribuan peternak di Boyolali pernah menggelar aksi mandi susu, bukan untuk mencari sensasi, tapi protes atas pembatasan kuota penjualan susu ke pabrik.
karena tiap tetes susu yang tak terjual adalah nasi yang tak jadi dimasak. Mereka menuntut agar pasokan susu nasional seharusnya menyerap 100% produksi susu dalam negeri. Dari 140 ton produksi harian, hanya sekitar 110 ton diserap industri. Sisanya mengendap, tak tersalurkan. Koperasi pun angkat tangan, tak bisa berbuat apa-apa. Diduga penurunan ini melonjak sejak September hingga Oktober 2024, imbas pembatasan kuota dan impor yang terus naik. Tadi kan Bapak bercerita terkait adanya PMK. Nah, berarti adanya PMK itu sangat membebani Bapak sendiri atau Iyalah. Boyolali kalau kita hitung pasti ketika terkena PMK volume sapi menurun? jauh menurun, dan bukan tidak sedikit teman-teman itu yang tidak bangkit lagi. Karena juga trauma dan juga mungkin habis juga dan banyak hal terkait itu oleh itu. Jadi sebenarnya tahun ketiga ya PMK itu, tapi saya belum melihat secara konkret kebijakan pemerintah itu menyasar dengan teori yang pas gitu. Jadi terkadang pemerintah itu hadir setelah ada bencana, jadi kurang tepat menurut saya, karena penyakit itu di samping diobati juga harus bisa mencegah, tanggulangi lah dengan cara memberikan vaksin terhadap ternak. Tapi vaksin itu ada ketika sudah bergejolak wabah, itu kan sebenarnya kurang tepat. Nah, mungkin ya lewat pintu mana kita harus menyampaikan sebuah aspirasi ini, mungkin juga lewat komentar-komentar seperti ini barangkali bisa didengar bahwa idealnya itu kan dinas terkait itu memperhatikanlah sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat, terhadap peternak, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kebutuhan hidup, terkait dengan kebutuhan juga pemerintah dalam swasembada lah, ya dikatakan seperti itu kan harusnya, harapannya kan bisa. Misalnya sapi ternak ini mungkin dinas harusnya punya database, ada berapa ribu sapi, 10.000, terus kondisi bunting berapa harusnya ada. Itu kalau sering-sering terjun ke peternak akan bisa dapat itu. Makanya untuk menghitung berapa sapi yang butuh divaksin dalam 1 tahun misalnya 2 kali, itu direncanakan, diprogramkan, dibiayai, kan mungkin tahun berikutnya itu apa yang diharapkan akan mulai tumbuh. Misalnya termasuk kebutuhan susu lebih sedikit, lebih akan bisa tercukupi, walaupun mungkin juga sampai swasembada susu mungkin butuh berapa tahun, tapi minimal kan akan ada progres. Tapi kalau masih hujan-hujan seperti ini, saya rasa sulit untuk bisa kita sampai pada tataran mandiri tentang kebutuhan yang kita butuhkan. Barangkali itu. Ini baru rasa-rasa saya yang menggeluti langsung terkait dengan ini, adanya ternak seperti ini. Karena memang ternak itu dibutuhkan banyak hal, kan dia hidup, butuh kesehatan, butuh jaminan, butuh nutrisi, dan itu kalau tidak disentuh oleh kebijakan nanti peternak tidak mampu. Karena apa? Karena hasil produk ini sendiri kan dihargai yang standar aja. Jadi kalau kita komparasi dengan apa yang kita keluarkan untuk biaya itu masih ya pas-pasan lah. Betul. Nah, ketika memang ini tidak menjadi usaha yang menjanjikan, kan akan tidak banyak ditekuni, yang pada akhirnya kebutuhan masyarakat tidak akan tercukupi, tersedia, harus impor harus apa itu kan sebenarnya buang-buang uang menurut saya kan seperti itu. Kalau toh subsidi diberikan pada importir, mendingan berikan pada peternak. Menurut saya, kalau boleh menyampaikan kan seperti itu. Nah, sebelum berbicara lebih mendalam nih Pak, sebelumnya Bapak tahu nggak ya berita yang sempat viral terkait peternak sapi yang mandi susu itu? Itu kan ekspresi kekecewaan aja. Kenapa harus banyak mendatangkan susu sementara di lokal ada, gitu loh. Harusnya di lokal diserap dulu, kalau perlu
bagaimana dipacu biar optimal dengan skema kebijakan. Baru kalau memang lokalnya habis tidak cukup baru impor. Itu pun harus, menurut saya pemerintah harus punya obsesi, punya target. Misalnya 2027 stop impor susu, menjelang masuk itu kan harus banyak skema yang dibuat untuk itu tercapai gitu loh. Nah, dalam hal ini saya belum melihat secara spesifik pemerintah melakukan apa sih gitu terkait dengan proteksi peternak ya agar bisa lebih mandiri, bisa berkontribusi lah untuk negara dalam pengadaan kebutuhan gizi terkait dengan kebutuhan susu nasional. Itu saya masih belum melihat secara signifikan dilakukan pemerintah. Berarti peran pemerintah itu masih sangat minim ya Pak untuk menurut saya masyarakat dalam sebuah lingkungan, sebuah daerah, sebuah negara itu memang mengandalkan pemerintah, bukan mengandalkan ya, tapi kan semua kebijakan ini orientasikan masyarakat. Jadi tidak salah ketika masyarakat mengharapkan dari feedback kebijakan itu jadi punya daya daya tumbuh, punya daya saing, punya inovasi. Menurutku pas-pas saja. Nah, kalau masyarakat semua pada mandiri, pemerintah ngapain? Betul. Lu kan gitu. Memang sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang dibutuhkan. Artinya dalam hal ini pemerintah dalam seperti dengan dinas terkait kan harus banyak turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya khawatir aja kalau mereka yang pemangku kebijakan itu tidak tahu persis tentang apa yang dia harus kelola, kan gitu. Betul. Itu kan kalau tidak sering-sering turun, tidak sering-sering kata audiensi dengan para peternak kan dari mana tahu? Karena ilmu yang didapat dari bangku sekolah harus diimplementasikan di lapangan. Terkadang berbeda. Terkadang apa yang ada di lapangan dia belum tahu dipelajari di sekolah. Itu banyak. Menurut saya ini harapan saja untuk skema kebijakan itu lebih pas, lebih tepat sasaran. Terkadang banyak subsidi yang kita tahu kabarnya, tapi sasarannya kok kayaknya kurang dan katakanlah untuk penjauhannya sulit sekali. Sekarang birokratif sekali. Di sini birokratif sekali. Misalnya untuk mau mendapatkan vaksin dari pemerintah, itu kan harus pakai katakanlah birokrasi dan bertahap. Ya sapi kita selalu lumpuh. Loh, artinya kebijakan terkait dengan benda hidup itu harusnya beda dengan benda mati. Menurut saya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, selama satu hari sekitar berapa liter susu yang diproduksi? Kalau saya juga hanya tahu di milik saya sendiri. Ini kalau saya sendiri menghasilkan 500 susu per hari. Tentu dalam jumlah sapi yang produksi 40-an ekor. Tapi sudah ada yang lama, ada yang baru gitu. Jadi kalau di rata-rata cuma 12,5 liter. Tapi karena udah mungkin sebagian lama seperti itu. Harga 1 liternya berapa? Kalau sekarang di harga, alhamdulillah cukup lumayan, cuma adaptasi juga dengan pasar ini juga mencapai 7,5. Ada di daerah lain itu mencapai 7,9, 7.900, di sini masih 7,5. Tapi kita masuk koperasi, jadi kita memberikan sebuah, pengennya membesarkan koperasi lah juga. Oh, itu berarti nanti diolah di koperasi sebagai pengepul, nanti kita paling nanti disetor ke pabrik-pabrik itu. Masih pengepul. Terus terkait tadi yang ada PMK, kalau misalnya ada PMK kayak gitu Pak, harga sapinya otomatis kalau turun sapi berarti? Terkena PMK itu susu tidak keluar. Kayak gitu, dan mereka sakit, namanya sakit. Itu kalau dibilang kerugian, tidak bisa dihitung. Makanya dalam ini diperlukan memang penanggulangan. Jangan sampai PMK itu ada. Kalau ada, bagaimana sapi itu kebal terhadap virus PMK.
mungkin dari pemerintah juga bisa memberikan solusi yang tepat ya Pak. Sebenarnya selama ini sudah, tapi menurut saya kurang tepat karena disediakan vaksin ketika wabah sudah ada, itu menurut saya kurang. Artinya kalau boleh berharap terkait dengan spesifik vaksin itu, bagaimana vaksin itu diberikan 2 kali dalam 1 tahun untuk 1 sapi. Jadi ketika nanti ada itu dia sudah kebal. Itu cukup membantu, bahkan memberikan proteksi yang penuh terhadap peternak dengan cara seperti itu. Mungkin sekarang kita berbicara tentang kendala yang Bapak rasakan selama menjadi 2 tahun ini menjadi peternak sapi di Boyolali ini. Kalau untuk sapi perah itu memang banyak sekali kendala. Di antaranya bisa kita jelaskan, sapi perah itu keluar susu optimal pada periode beranak 2-4 bulan. Itu aja. Setelah itu udah menurun susu. Nah, ketika di usia beranak 6 bulan itu susu tinggal sedikit sekali. Dan nilai induk itu kan jadi drop karena tidak bunting dia. Artinya kendala utama itu ketika sapi tidak bisa bunting. Nah itu. Sekarang faktanya itu katakanlah ya IB, dan bahasanya IB ya, minta kawin beberapa kali tidak jadi. Itu setelah virus PMK melanda itu kondisi sapi secara keseluruhan seperti itu. Jadi beda sekali ketika umur 6 bulan dari beranak itu belum mulai hamil, itu masuk pada tingkat fase kerugian. Harusnya memang itu sudah 6 bulan beranak bunting lagi. Nah, kemungkinan memang saya kan tidak ngerti ya, kita tidak ngerti bibit yang diberikan itu dari mana, seperti apa, tidak ngerti. Artinya kalau bisa pemerintah turun tangan dari ini, misalnya bibit gratis itu memang terus diadakan, dan bibit yang bagus, yang segar itu, saya rasa itu menjadi jawaban juga terkait dengan kendala yang dihadapi peternak itu. Karena persentase keberhasilan kebuntingan TIB itu minim sekali sekarang. Harus mengulang, dan itu waktu. Siklusnya kan 21 hari. Kalau 21 hari belum hamil kan hilang seolah-olah itu. 21 hari lagi. Belum hamil lagi kan sudah lama. Nah, kadang kita ngasih pakan terus. Kerugiannya di situ. Oh iya Pak, tadi kan Bapak berbicara tentang sapi betina kalau misalnya sudah tidak melahirkan itu kita asumsikan sudah tidak subur gitu ya Pak. Ya. Nah, berarti cara Bapak agar bisa mendapatkan susu perah lagi dengan cara membeli betina yang baru atau Iya, otomatis yang tidak subur kita jual. Itu kan ruginya banyak. Beli yang baru. Otomatis keuntungan susu tadi buat subsidi beli induan lagi itu tidak cukup. Bisa dikatakan min. Kalau sapi tidak bunting lagi. Nah, karena di aspek ini sangat vital. Ini kelangsungan ternak itu di bagaimana sapi bisa bunting atau tidak. Kelangsungan di situ. Kalau tidak bisa bunting dijual, tidak dapat sapi induk lagi. Berarti dari Bapak sendiri juga ada pengecekan secara berkala. Iyalah, terus kan diteliti bagaimana biar tetap bunting, bagaimana biar sehat. Itu kan dia perlu kos, perlu waktu. Minimal kalau berhasil kan ngasih pakan kan terus ngasih uang. Membeli pakan. Nah, itu ruginya kan di situ. Berarti untuk istilahnya untuk gaji itu sudah bisa mensejahterakan peternak sapi yang ada di sini ya Pak? Saya rasa ya, walaupun kita bisa garis bawahi bahwa sejahteranya orang itu masing-masing. Gitu. Tapi minimal untuk makan cukup lah gitu. Bahkan ya pekerja saya juga anaknya mulai sekolah SMA, berarti kan untuk saku tiap pagi harus dia punya kan gitu. Padahal sekarang itu bagi masyarakat atau penduduk awam yang tidak punya prestasi itu kan mau kerja apa? Betul. Kan sulit sekali. Makanya saya di aspek ini cukup senang. Mereka bisa mengandalkan kandang ini untuk bisa hidup, bahkan untuk mulai menyekolahkan anak. Itu kan sesuatu yang mungkin berkah tersendiri lah buat saya seperti itu. Terlihat jelas bagaimana jerih payah peternak dari tangan kasar mereka. Susu yang membasahi jalanan menjadi saksi bagaimana kesejahteraan tak lagi seputih susu yang mereka perah.
Di atas mobil bak terbuka, mereka mandi susu. Sebagian susu dibagikan ke warga, sisanya dibuang sia-sia. Ironisnya, ketika susu impor mengalir ke industri, justru susu lokal mengalir di jalanan. Ternyata di balik segelas susu yang kita nikmati, ada peluh yang jatuh, ada mimpi yang bertahan di tengah hempasan kebijakan. Tak hanya permasalahan pembatasan kuota penjualan, wabah PMK sejak Desember 2024 meninggalkan luka bagi para peternak. Ratusan sapi perah mati begitu saja. Susu tak bisa diperah, justru air mata peternak yang mengalir. Populasi yang semula mencapai 207.000 ekor, kini tinggal 148.000. Imbasnya, produksi susu menurun dari yang awalnya 51 juta liter per tahun, sekarang hanya 38 juta liter. Di balik pasokan yang berkurang dan desakan industri, bukannya menambah sapi perah di negeri sendiri, negara justru menutupnya dengan impor susu. Seakan susu yang berlabelkan rupiah itu hanyalah produk industri, bukan cerminan kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat. Peternak tak minta banyak, hanya ingin susu yang mereka hasilkan diminum anak negeri, bukan berakhir tanpa arti. Itu antara harga susu dengan harga pakan itu kan harus diperhatikan. Kalau susu akan mahal tapi pakan juga mahal, ya apa artinya, gitu ya. Dari aspek itu harus juga dipantau, minimal dipantau. Tapi yang lebih spesifik, lebih penting adalah bagaimana sapi tetap sehat dan bisa reproduksi itu lancar. Karena satu masalah ketika sapi tidak bisa produksi lagi karena tidak gunting, itu bangkrut peternak. Mungkin Jadi harapan kami di aspek kesehatan sapi, reproduksi sapi itu digarisbawahi, reproduksi sapi bisa gunting lagi. Itu lebih diperhatikan. Faktornya kan banyak. Pertama kesehatan sapi. Yang kedua kan bagaimana stro atau bibit yang dimasukkan dalam kandungan itu mungkin yang apa yang sangat segar atau bagaimana yang tingkat potensi keberhasilan untuk bisa gunting itu tinggi. Itu tinggi. Nah, kalau masalah kesehatan secara umum, baik sapi jantan maupun betina atau apapun semua sapi, itu menurut saya memang secara berkala per periode itu dikasih vaksin. Misalnya vaksin PMK, vaksin LSD, itu kan harusnya memang itu katakanlah ya campur tangan pemerintah yang wajib untuk bisa diberikan kepada peternak selaku pengelola negara, menurut saya gitu. Karena kan peternak juga bagian dari masyarakat yang diharapkan untuk bisa mandiri. hari ini kita tidak hanya pulang dengan membawa baju kotor, tangan kotor dan kaki yang berlumpur, tetapi juga kita membawa pemahaman baru bahwa nutrisi yang mengalir dalam diri kita terdapat harapan dan impian yang tiada hentinya. Sekian Pabelan Belusukan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Sampai jumpa. Aku mau lanjut mandiin sapi dulu ya.